Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miliani Rosana Palfitri dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa ASEAN. Jadi, kenapa sih bahasa Indonesia ini memiliki potensi untuk menjadi bahasa ASEAN? Karena di sini Indonesia merupakan negara yang tergolong potensial dengan letak geografisnya yang sangat strategis dan di mana Indonesia juga termasuk di dalam kawasan Asia Tenggara. Kemudian selain itu, Indonesia juga merupakan negara yang sangat kaya, yang memiliki sumber daya alam, budaya, dan lain sebagainya yang melimpah ruah, sehingga Indonesia ini sering dilirik oleh berbagai negara, termasuk khususnya negara-negara di kawasan ASEAN. Jadi sebenarnya banyak sekali wacana yang menjadi titik fokus bangsa Indonesia, baik di bidang ekonomi maupun politik. Akan tetapi ada satu yang sangat esensialitas yang hampir tidak terlihat, yaitu tentang bahasa nasional negara Indonesia, bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia ini sebenarnya memiliki peluang emas pada era masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA, di mana bahasa Indonesia ini bisa menjadi bahasa ASEAN, bahkan berpeluang diakui oleh dunia dengan cara menginternasionalisasikan bahasa Indonesia. Nah, di sini kita akan membahas mengenai optimisme internasionalisasi bahasa Indonesia, kemudian tantangan dalam internasionalisasi bahasa Indonesia, dan juga upaya dalam internasionalisasi bahasa Indonesia. Nah, kita membahas pada yang pertama ya, mengenai optimisme internasionalisasi bahasa Indonesia. Jadi sebenarnya yang menjadi optimisme bahasa Indonesia untuk masuk ke dalam kancah dunia internasional, khususnya di kawasan ASEAN, itu karena yang pertama adanya pengakuan diplomasi dan kedaulatan penuh Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Jadi berdasarkan pengakuan masyarakat internasional dalam bentuk penguasaan bahasa Indonesia yang baik, itu akan menjadikan komunikasi yang baik antar negara. Jadi hubungan yang terjalin antar negara ini akan baik ke depannya karena tujuan diplomasinya juga lebih mudah karena sudah terfasilitasi oleh bahasa Indonesia tersebut. Kemudian yang kedua adalah karena adanya pengakuan kebutuhan bangsa lain akan bangsa Indonesia. Nah, di sini Indonesia ini mempunyai potensi yang belum tersentuh sehingga banyak negara yang ingin mempelajarinya. Dan cara mempermudah jalan mereka adalah menggunakan bahasa Indonesia sesuai kaidahnya. Jadi kita memberikan izin mereka untuk mengeksplor lebih jauh mengenai apa itu yang ada di dalam Indonesia, tapi dengan syarat mereka harus bisa dan mempelajari mengenai entah itu budaya dan juga bahasanya. Kemudian yang ketiga, ada bahasa Indonesia mempunyai penutur terbanyak. Jadi di sini Indonesia tuh memiliki penutur terbanyak, yakni sekitar 220 juta, dan itu belum ditambah dengan penutur asli bahasa Melayu di negara-negara ASEAN. Sehingga peluang untuk menginternasionalisasikan bahasa Indonesia sangat terbuka lebar. Kemudian optimisme yang keempat adalah karena bahasa Indonesia sering dimasukkan sebagai mata kuliah pilihan pada program studi di Asia Tenggara. Jadi pengetahuan akan politik, ekonomi, budaya, dan pariwisata adalah fokus dari mata kuliah ini di samping mempelajari bahasa. Jadi di sini sudah kurang lebih ada 52 negara yang menyediakan atau memfasilitasi program studi bahasa Indonesia. Ya, kemudian kita masuk dalam tantangan dalam internasionalisasi bahasa Indonesia. Di sini tantangan yang akan kita hadapi adalah yang pertama rivalitas negara-negara tetangga. Ya, di sini Indonesia dan negara-negara lain merupakan negara yang termasuk dalam ASEAN. Saat ini sama-sama bersaing untuk memperebutkan posisi penting. Karena di sini tidak dapat dipungkiri bahwa Malaysia juga memiliki bahasa nasional yang mirip dengan bahasa Indonesia. Bahkan bahasa Indonesia juga tidak jauh berbeda atau diadaptasi dari bahasa Melayu, sehingga kita harus bisa bersaing dengan negara-negara lain gitu. Kemudian yang kedua, adanya negara yang tidak menggunakan bahasa Melayu dan Indonesia.
Jadi di kawasan ASEAN ini ada beberapa negara yang tidak menggunakan bahasa Melayu dan juga bahasa Indonesia, seperti contohnya Filipina, Thailand, Myanmar, Korea, Cina, Jepang. Itu kan mereka tidak menggunakan bahasa Malaysia dan bahasa Indonesia. Jadi karena merupakan bahasa ini identitas nasional suatu bangsa, sehingga perlu cara untuk mendorong agar disepakatinya bahasa ASEAN. Karena Piagam ASEAN ini memiliki prinsip bahwa menghormati prinsip teritorial, kedaulatan, integritas, tidak intervensi, dan identitas nasional anggota ASEAN ini harus diperhatikan. Jadi kita tidak bisa memaksakan suatu hal dengan keputusan yang sepihak. Kemudian yang ketiga adalah tantangan yang kita hadapi, globalisasi. Jadi menurut Musung, dia menyatakan bahwa penutur bahasa Indonesia ini tidak memiliki rasa percaya diri dan peduli akan kelestarian bahasa nasionalnya sendiri. Di mana faktanya, budaya asing ini lebih cepat dikenal dan menanamkan pengaruhnya, termasuk diantaranya bahasa. Hal ini bukan hanya menghambat proses internasionalisasi bahasa Indonesia, tetapi juga dapat memudarkan semangat nasionalisme dalam diri generasi muda. Nah, di sini apa ya sih upaya yang harus kita perlukan dalam internasionalisasi bahasa Indonesia? Jadi kita dapat mengupayakan yang pertama adalah membudayakan bahasa Indonesia di negeri sendiri. Karena tidak mungkin kita menginginkan bahasa Indonesia menjadi bahasa ASEAN atau mungkin bahasa internasional tetapi tidak dibudayakan di negaranya sendiri. Kemudian yang kedua, tidak menutup kemungkinan bahwa kita juga tidak boleh apatis terhadap bahasa asing, karena bagaimanapun bahasa asing ini harus kita kuasai untuk mempermudah segala hal aktivitas yang akan kita lakukan jika ada keperluan di luar negeri ataupun keperluan diplomatik nantinya. Jadi bukan berarti menutup kemungkinan bahwa kita tidak mau mempelajari bahasa asing, namun harus juga mempelajari bahasa asing, namun tidak melupakan bahasa Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah penyebarluasan bahasa Indonesia melalui pengajaran penguasaan bahasa Indonesia bagi penutur bahasa asing. Jadi di sini kita harus memperluas mengenai pengajaran bahasa Indonesia bagi penutur bahasa asing agar banyak orang asing yang mempelajari bahasa Indonesia, sehingga bahasa Indonesia ini lebih banyak dikuasai oleh orang-orang di negara-negara tertentu. Jadi kesimpulannya, untuk menginternasionalisasikan bahasa Indonesia, ini kita tentu dimulai dari diri kita sendiri, di mana Indonesia ini kan sudah memiliki peluang yang sangat besar dan terbuka lebar dalam menginternasionalisasikan bahasa Indonesia, di mana potensi bahasa Indonesia ini memiliki penutur terbanyak dan sudah banyak negara yang mengajarkan bahasa Indonesia, sehingga tiap-tiap individu yang lahir di Indonesia seharusnya sadar diri dan memiliki rasa peduli akan bahasanya sendiri. Karena tanpa ada rasanya peduli ataupun rasa memiliki dari bahasa Indonesia tersebut, maka bahasa Indonesia akan lama-lama ini tergerus oleh perkembangan bahasa-bahasa asing atau bahasa-bahasa pergaulan. Seperti itu. Kemudian upaya-upaya yang sudah dilakukan ini harus selalu dikembangkan, sehingga apabila suatu saat bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional, ada banyak keuntungan yang akan diperoleh oleh Indonesia. Dan saran saya, sebagai pemilik bahasa Indonesia, kita harus menjunjung rasa percaya diri, bangga, dan memiliki rasa peduli terhadap bahasa sendiri. Karena apabila tidak adanya rasa tersebut, maka peluang bahasa Indonesia menjadi bahasa ASEAN akan berkurang. Karena si empunya bahasa itu sendiri saja terkadang malu untuk memakai bahasa Indonesia di kancah internasional, seperti itu. Nah, jadi sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Dan semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.